Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fitri dari kelas 30A. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 3, yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Jangan lupa ya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu, kemudian menyiapkan buku tulis. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari benda. Benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Selanjutnya yaitu ciri-ciri benda. Setiap benda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Nah, benda ini berasal dari bahan tertentu atau terbuat dari bahan tertentu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman, benda ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda hidup dan yang kedua benda mati. Pasti teman-teman sekalian sudah pernah mendengarkan yang namanya benda hidup dan benda mati. Apa sih pengertian dari benda hidup dan benda mati? Ya, betul sekali. Benda hidup disebut juga makhluk hidup, yakni terdiri dari manusia, yaitu diri kita sendiri, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk bisa disebut makhluk hidup, ada beberapa ciri yang harus dipenuhi oleh benda tersebut, yaitu antara lain yang pertama bergerak, berkembang biak, bertumbuh, dan menanggapi rangsang. Bergerak adalah suatu perpindahan atau pergeseran suatu benda. Berkembang biak adalah menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya yang bertumbuh adalah proses pertambahan ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan hal lain yang berkaitan dengan ciri fisik makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu menanggapi rangsang. Menanggapi rangsang adalah melakukan pergerakan saat disentuh. Nah, sedangkan benda mati adalah kebalikan dari benda hidup. Benda mati ini tidak bergerak, tidak berkembang biak, tidak bertumbuh, dan tidak menanggapi rangsang. Contohnya seperti mobil, sepeda, kayu, tembok, cincin, kompor, dan lain sebagainya. Nah, benda ini ada yang disebut dengan benda alami dan ada juga yang disebut dengan benda buatan manusia. Semua benda buatan manusia tersusun atau dibuat dari bahan-bahan tertentu. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, benda berbahan dasar kayu. Yang kedua, benda berbahan dasar karet. Yang ketiga, benda berbahan dasar logam. Yang keempat, benda berbahan dasar plastik. Dan yang kelima, benda yang berbahan dasar kaca. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kayu. Kayu berasal dari pohon yang ditebang. Kelebihan benda yang terbuat dari kayu ini adalah mudah dibentuk dan ringan, sedangkan kekurangannya adalah mudah terbakar, bisa lapuk, dan dimakan oleh rayap. Apa saja ya yang terbuat dari kayu? Pasti teman-teman tahu kan benda yang terbuat dari kayu? Ya, betul sekali. Contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu sering kita lihat di rumah maupun di sekolah. Contohnya seperti meja, kursi, lemari, dan pensil.
Nah, yang selanjutnya yaitu benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet adalah benda yang terbuat dari olahan getah pohon karet. Kelebihan benda yang terbuat dari karet ini adalah ringan, tidak berkarat, tahan rayap, dan mudah dibentuk. Meski demikian, ada kekurangan dari benda yang terbuat dari karet ini, yaitu tidak terlalu tahan panas. Nah, ada pula contoh benda yang terbuat dari karet, yaitu yang pertama, karet gelang. Karet gelang yang sering kita pakai untuk bermain bersama teman-teman kita. Dan yang kedua yaitu ban. Ban seperti ban mobil, ban motor, ban sepeda. Dan yang ketiga yaitu sendal jepit. Sendal jepit seperti yang kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya, benda yang terbuat dari logam merupakan benda yang terbuat dari hasil pengolahan tambang logam seperti besi, nikel, atau tembaga. Nah, adapun kelebihan dari benda yang terbuat dari logam yaitu lebih tahan panas, dapat didaur ulang, tidak pecah, tidak mudah hancur, sangat kuat, dan cukup mudah dibentuk. Adapun kekurangan logam yaitu berkarat dan berat. Nah, pastinya teman-teman tahu kan benda-benda yang terbuat dari logam seperti sendok yang kita pakai setiap hari, kunci, gembok, panci, maupun wajan yang kita pakai untuk memasak. Nah, selanjutnya benda yang terbuat dari plastik merupakan benda yang terbuat dari olahan biji plastik. Adapun kelebihan bahan plastik ini adalah mudah dibentuk, tahan lama, tahan air, dan tidak berkarat. Adapun kekurangan dari benda yang terbuat dari bahan plastik yaitu mudah terbakar, menyebabkan pencemaran, serta tidak baik untuk kesehatan. Adapun contoh benda-benda yang terbuat dari plastik yaitu seperti botol minuman dan kantong plastik. Nah, contoh yang terakhir yaitu benda dari kaca. Benda dari kaca merupakan benda yang terbuat dari olahan biji kaca. Adapun kelebihannya yaitu tidak berkarat, ringan, tahan rayap, tahan air, dan mudah untuk didaur ulang. Namun, terdapat kekurangan dari bahan yang terbuat dari kaca, yaitu mudah pecah. Adapun contoh benda yang terbuat dari kaca seperti gelas yang kita pakai untuk minum, yang kedua cermin, dan yang ketiga yaitu jendela. Nah, bagaimana teman-teman sudah mengerti kan tentang aneka benda di sekitar kita, yaitu ada benda hidup dan benda mati, dan ada pula contoh-contoh benda seperti yang terbuat dari kayu, karet, logam, plastik, dan kaca. Namun, sebelum kita mengakhiri video kita hari ini, saya akan memberikan 3 buah kuis yang akan teman-teman jawab. Jawab dengan benar ya. Yeay, bagaimana? Pasti benar semua kan? Sudah pasti dong karena teman-teman sudah paham.
Mungkin sudah cukup video kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya, dan semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.